pulang ka juhur. Nah, jadi senantiasa kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya adalah Rasulullah bersabda, bainana wa bainal munafiqin syuhudul atamah wasubhi la yastati'unahuma. Antara kita dan antara orang munafik itu hadir sembahyang isya dan sembahyang subuh. Karena orang munafik sulit sembahyang isya itu. Orang munafik sulit sembahyang subuh, sulit sembahyang asar. Itu orang-orang munafik. Padahal mereka tidak kuasa hadir akan keduanya itu, kata Rasulullah. Nah, jadi bila kita tolak ada semangat sembahyang isya berjamaah, atau sembahyang subuh atau sembahyang asar, nah perlu kita mencurigai lawan diri kita. Kayak apa keimananku nih? Kayak apa keyakinanku nih? Perlu jaga benar sifat-sifat kemunafikan ini. Karena munafik itu ikhtilafus sarirah wa alaniyah. Berbeda adalah batin dan zahir. Sifat orang munafik. Bila kaum istiqamahkan sembahyang berjamaah, hilang sifat kemunafikan dan terselamatkan daripada azab api neraka. Dan kita istiqamah kalau menggawi sholat berjamaah. Dan diantaranya kalau orang munafik itu ikhtilaful zahir wal ma'al batin. Berbeda zahir lawan batin. Orang munafik dah. Sembahyang di Baitullah apa sembahyangnya? Wa maka salatuhum illa mukaan. Tidaklah sembahyang orang-orang munafik di dekat Baitullah itu kecuali mau olok-olok. Orang rukonya ada ruko, adanya ada hakun mandak dahinya. Menyata anak jo dahi betis dijamping ngakannya. Maka ada sah kan. Ruko itu bila sujud bila ada sempurna, rukonya ada sempurna, sujud kada sempurna. Wa maka salatuhum indal bait illa mukaan. Tidaklah sembahyang orang munafik itu di sisi Baitullah kecuali mau olok-olok. Jadi disuruh sujudnya ada akun mandak dahi. Bila pacang kalihatan Nabi, pacang kalihatan orang muslim lain, andaknya dahi betis dijamping akannya. Maka bila betis jamping gak ada sah. Ada aja Nabi umir tuan asjuda ala sab'ati a'dha. Aku diperintah sujud 7 anggota. Dahi, tangan, lintuhut, betis ditungkat tangan. Bila ada lengkap tuh ada sah sujud. Nah, jadi orang munafik itu ikhtilaful zahir ma'al batin. Berbeda zahir dan batin. Jadi selama orang itu sembahyang betul melaksanakan sembahyang, memperhatikan sembahyang isya dan sembahyang subuh, insya Allah kada akan ada sifat munafik. Dan berbahaya juga orang munafik itu ikhtilaful qaul ma'al amal. Baiklah. Berbeda yang dikatakannya lawan perbuatannya. Makanya itu dikatakan ya ajaban di alsinatin tasifu, anih lidahnya bertutur, wa af'alun yukhalifu, tapi perbuatannya kada pas lawan yang dikatakannya. Itu orang munafik. Ya ajaban li alsinatin tasifu, wa qulubun ta'rifu, hatinya tahu. Tapi wa af'alun yukhalifu, pekerjaannya menyalahi lawan yang dikatakannya tadi. Itulah orang munafik. Mudah-mudahan kita dan juri kita sampai hari kiamat dihilangkan sifat kemunafikan itu. Karena bahaya. Karena apabila munafik itu sudah menjadi orang munafik, bahayanya nih yukhsha alaihi sul hatimah. Orang-orang munafik itu dikhawatirkan mati sul hatimah. Kalau mati jahat di akhir, berarti gagal orang tua melahirkan kita. Kasiannya orang tua kita 9 bulan 9 hari mengandung kita, mbak setelah kita lahir bersusah payah, mbak merawat kita, membesarkan kita hari demi hari, dipelihara kita sampai menjadi saat sekarang. Nah, pada takdir kada melaksanakan ibadah sholat dengan sebaik-baiknya, artinya kada melaksanakan sholat ataupun meninggalkan sholat isya, meninggalkan adalah sholat asar ataupun meninggalkan sholat subuh, maghrib lawan isya. Terkadang maghrib digawinya lawan isya, cuma isya itu amun tabaraung ada orang aruh. Ngertilah Habib Yahya, tabaraung itu ngertilah, ngerti ini ya, bini sidin ahwal ya lah
Banjar alhamdulillah. Nah, jadi kalau sidin be Isa tabarong ada orang aroh Isa hanya be Isa maghrib tuh pahidin sembahyang itu termasuk kena gulungan orang munafik. Maka bahayanya yukhsa alaihi suul hatimah, dikhawatirkan orang-orang munafik itu mati suul hatimah. Apabila mati jahat di akhir, semua perjuangan hidup gagal. Baik orang Tuhan yang melahirkan, baik guru yang mendidik kita, bersusah payah mulai SD guru kita mendidik sampai lanjutan demi lanjutan kita sekolah, sampai kita pondok lama apa pondok demi pondok sekolah, semuanya tuh gagal kalau kita meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Percuma. Berarti apa saja yang diperjuangkannya hidup, karena innal hayata aqidatun wa jihadun, hidup tuh perjuangan, ya kan, keyakinan. Apa saja yang diperjuangkannya kalau nya kada sembahyang gagal. Dan kita berkat berkumpul ini lah seberatan mati husnul hatimah. Jadi kalau sudah mati suul hatimah, naudzubillah min dzalik. Makanya jangan sampai sembahyang itu kita mulai awal lah, mulai saat sekarang ini pian mengenalkan anak-anak sempian masalah sembahyang. Ini kita mulai masuk. Asbab orang munafik nang sampai mati suul hatimah itu napa? Menunda-nunda tobat, taswib, saupa, kaina pas kada sempat ninggal suul hatimah, tulul amal, kepanjangan cita-cita kada sesuai lagi lawan kenyataan, ya kah? Nah itu nama bahayakan, menyebabkan suul hatimah, mati jahat di akhir. Di antaranya naudzubillah min dzalik lah, ada ditemukan alamat atau tanda orang tu suul hatimah banyak benar. Di antaranya ketika istidadul marad, bersangatan lawan orang tu sakit garing, lalu nya iktirat lawan Tuhan, protes kaderidha lawan keputusan Tuhan, mati orang itu di antaranya juga suul khatimah. Napakah ditimpa musibah oleh Tuhan, lalu kaderidha dengan keputusan Tuhan, nah itu orang tuh meninggal pada ketika itu, berarti mati dalam keadaan suul khatimah, jahat, naudzubillah. Di antaranya pada ketika hendak mati melapaskan dengan ucapan yang memudaratkan perkataannya itu dengan agama, yang menyebabkan Allah Ta'ala murka. Hendak mati itu perkataannya itu kada berzikir, perkataannya itu yang menyebabkan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu diantara adalah orang mati suul hatimah. Di antaranya lagi ulun temukan dalam kitab adalah orang itu pada waktu hendak meninggal, atau sudah meninggal, itu adalah berubah, tagayyur fil maut, berubah pada keadaan matinya. Asalnya orangnya bersih, berseri-seri, setelah meninggal dunia, nang putih tadi menjadi hangit. Nah husnul khatimah karena berpeluh dahinya, keringat dahinya. Nah asalnya orangnya itu adalah hirang, bersih, berseri-seri. Itu diantara husnul khatimah, dan seberatan kita husnul khatimah. Dan terkadang pada waktu adalah diletakkan ke dalam kubur, mempersulit orang yang hidup. Berubah keberadaan di kubur, macam-macam yang ditemukan di dalam kubur. Yang zaman Muhammad Habib Rizik semalam namatian nolih banyak bermasalah tadi kalau mati-mati tuh suul hatimah beritaan bangnya lawani Habib yalah
kada sayang lawan jurit keturunan Nabi. Nah inilah yang kita jaga bainana wa bainal munafiq syuhudul ataba was subhi la yastati'unahuma. Jadi orang-orang munafik kada kawa sembahyang isanya, kada kawa sembahyang subuh, kada kawa sembahyang asar. Jadi banyak benar kok. Hanya orang munafik itu andai kata Nabi bebuntut kada kawa lagi kita ini berjalan. Orang munafik tuh andai kata jadi bebuntut orang munafik tuh kita ini terjejak buntut orang terus. Karena mun baca carian pian di Kalimantan Selatan ini banyak nak ada sembahyang nih tah. Mun baca carian tuh nak ada sembahyang banyak benar pian. Nang sembahyang tadi maghrib aja sembahyang. Nah, jadi andai kata tosip orang munafik tuh bebuntut banyak kita kata kau berjalan lagi deh. Terjejak buntut orang aja. Tahu ya kalau buntut tahu deh, ikor lih, ikor, udah. Ini banyak banget orang menimbak buntut, yang ngerti juga lah, orang menimbak buntut ngerti juga lah, ngerti juga, berjudi, ini banyak, buntut ngerti juga Habib nih, tugil, ayolah nang ada di majlis ini padahi anak buah berdataan, haram berjudi itu dan kada pernah menguntungkan, berjudi. Hari petundang sanak semalam nangis di pelatar tuh. Dua kan bahaya ading ulun. Main judi taruh bahaya di HP. 2 juta, 3 juta sampai 10 juta sampai 15 juta orang menerima hutangnya. Takkanlah dan selamat bertanjurid dan keterima mengaji diamalkan. Sembahyang bujur-bujur mencegah perbuatan keji dan munkar. Rasulullah bersabda as-salatu imaddudin paman taraka faqad hadamaddin. Sembahyang itu tiang agama, maka barang siapa meninggalkan akan sembahyang maka sesungguhnya merubuhkan ia akan agama. Jadi bila meninggal sembahyang itu hakikatnya merubuhkan agama. Jadi kalau orang Islam meninggalkan sembahyang berarti meruntuh agamanya sendiri. Karena orang Islam ya Sayyidina Ali al-Islam inqiyadu amali dhahirah, melaksanakan tugas-tugas yang zahir. Jadi orang Islam itu harus nampak dilihat orang perkara-perkara ibadah kepada Allah khususnya sembahyang. Itu inqiyadu amali dhahirah, melaksanakan amaliyah non zahir. Terakhir adalah Rasulullah bersabda, "Man laqiyallahu wa mudai'un li shalah lam ya'ba illah bi syai'in min hasanatihi." Barang siapa mati padahal ia mensia-siakan baginya sembahyang, artinya meninggalkan sembahyang, niscaya tiada menerima Allah Ta'ala akan sesuatu daripada amal kebaikan yang lain daripada sembahyang itu. Nah, jadi bila lain pada sembahyang kada diterima Tuhan amalannya. Apabila kada sembahyang mundain tuh aku kada usah sembayangin sama sekali. Kada kayak itu caranya menyelesaikan perkara itu dengan perkara yang baik. Ya kah? Orang tuh ditagur orang maksiat lalu sarik behimat menggawe maksiat kada kayak itu. Orang manakala diingatkan tuh supaya selamat ampih menggawe. Ayat sembahyang. Ya apa? Man laqi Allah. Siapa yang bertemu lawan Allah wa huwa mudayyi'un li shalah, dia adalah menyia-nyiakannya meninggalkan sembahyang, lam ya'ba illahu bi syai'in min hasanatihi, tidak menerima Allah sesuatu daripada amal kebaikannya yang lain. Makanya tadi as-shalah ruhul amal. Jadi sembahyang itu ruhul amal, ruhnya amalan lain sembahyang. Jadi sembahyang itu kada kawa ditinggal. Kayak apa aja madama aklu sabitan fil qalb, selama akal itu masih ada di dalam hati seseorang itu kada ada kesempatan untuk meninggalkan sembahyang. Nah, mulai sekaranglah kita hanya 2 kali masuk adalah masalah yang berkenaan sembahyang. Jadi pian kalau menyuruh anak kita sulit untuk mengarahkan sembahyang, coba bawa pian sekarang ini sudah mulai masuk bab daripada sembahyang, supaya kada ada lagi istilah kada mengerti dan kada tahu seluk beluk nang berkenaan lawan ibadah salat. Nah, supaya mendapatkan nanti barang siapa yang melaksanakan sembahyang
kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan ila yaumil qiyamah. Urang tuh kaina punya nur wa burhanan bukti, wa burhanan dalil, wa hujatan bukti nanti di hari kiamat. Jadi urang nang sembahyang tuh nur. Kalau punya nur nyaman, ayo ada matahari nyaman, ada bulan nyaman, ada bintang nyaman, ada lampu nyaman, itu penerang kita. Sembahyang seperti itu. Barang siapa man hafadha ala salawatil khamas kanat lahu nur, kana lahu nuran wa burhanan wa najatan ila yaumil qiyamah. Urang tuh nur, wa burhanan dalil, ada bukti kena orang itu, wa hujatan, dan ada hujah kaina bukti untuk menuju Allah subhanahu wa ta'ala supaya selamat di mahsyar. Itu adalah sembahyang jangan ditinggal. Bila sembahyangnya benar pasti mencegah perbuatan keji dan munkar. Bila masih aja maksiat berarti sembahyangnya kada pas lawan nang dikehendaki, berarti kada mengertinya hakikat makna salat itu sendiri. Kalau mengerti hakikat makna salat, dia pasti akan meninggalkan yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah mungkin ini yang ulun sampaikan. Minta maaf adalah semalam sudah diberitahu kita akan kedatangan Habib dari Hadrul Maut. Ternyata tadi kemarin tadi menghubungi bahwasanya kada jadi datang, mungkin ada sesuatu apa kada tahu juga ulun, kada menghubungi lagi lawan urang lawan medahakan khususnya Haji Atap, kada tahu juga alasannya apa menyebabkan kada jadi datang pada malam hari ini. Namun alhamdulillah adalah saudara kita Habib adalah Yahya adalah bin Yusuf dari Badura.